Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Riki Ristanto. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, di mana materi ini adalah materi pembuka sebelum mbak-mbak dan mas-mas semua mengenal apa itu keperawatan medikal bedah. Oke, tak lupa semoga hari ini mbak-mbak semua dan mas-mas semua diberikan keberkahan keilmuan, diberikan kesehatan, dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Oke ya. Oke, kita kembali ke materi perspektif keperawatan medikal bedah. Di sini saya akan menyampaikan jadi apa itu ilmu keperawatan medikal bedah, tentang skupnya bagaimana, apa yang diajarkan di keperawatan medikal bedah, dan lain-lain. Oke ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di mata kuliah atau materi kali ini ya, sub-sub ada 4 sub tentang yang ingin saya jelaskan tentang perspektif keperawatan medikal bedah. Oke, yang pertama tentang konsep keperawatan medikal bedah itu sendiri, terus kemudian peran dan fungsi perawat medikal bedah, terus sub yang ketiga nanti kita akan membahas lingkup keperawatan medikal bedah, dan yang terakhir nanti adalah tren dan isu yang saat ini terjadi di keperawatan medikal bedah. Oke, saya berharap materi ini tolong disimak baik-baik karena nanti akan memberikan gambaran ya. Jadi supaya sampean paham apa ilmu keperawatan medikal bedah itu sendiri, terus bedanya dengan ilmu keperawatan yang lain itu apa ya. Oke, kita lanjut ke materi sub yang pertama, yaitu kita harus belajar dulu tentang apa itu perspektif ya. Silakan dilihat di gambar ini ya, ada 2 gambar. Jadi gambar yang pertama ini tentang perbedaan perspektif antara 2 orang yang meyakini satu sisi menghitung balok ini ada 4 dan yang satu sisi lagi itu menghitungnya hanya 3. Nah, kemudian ada lagi yang gambar kedua. Di sini ada yang menganggap itu angka 6 dan orang kedua menganggap itu adalah angka 9. Nah, itulah yang disebut dengan perspektif. Jadi perspektif itu adalah cara pandang. Nah, perspektif di sini itu cara pandang seseorang dalam melihat sesuatu fenomena, yang tentunya kemampuan cara pandang ini itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang tentang bagaimana pengetahuan yang dia dapat sebelumnya, pengertian-pengertian yang dia dapat sebelumnya, kemudian tentang pengalaman empiris yang dia dapat sebelumnya, atau berita-berita tentang suatu fenomena yang dia dapat sebelumnya. Jadi masing-masing orang akan memiliki cara pandang atau perspektif sendiri-sendiri ya, karena saya yakin setiap satu orang dengan orang yang lain itu memiliki perbedaan latar belakang keilmuan, perbedaan latar belakang pengalaman, kemudian perbedaan latar belakang dari kayak pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Ya, satu contoh misalnya kita langsung aja tutupan ke perawat ya. Nah, perawat itu juga kalau orang lain melihat profesi perawat itu juga perspektif mereka saya yakin itu berbeda-beda. Ada mungkin yang seseorang yang melihat profesi perawat itu adalah profesi bahwa perawat itu adalah seorang partner kerja dari dokter. Ada yang menganggap lagi yang mungkin lebih buruk lagi bahwa perawat itu adalah pembantu dokter. Nah, ada lagi yang melihat perawat itu kerjaannya simple. Pokoknya ya apa yang pasien mau yaitu yang dituruti dan dikerjakan. Nah, ada lagi yang menganggap perawat itu ilmunya
untuk menjadi perawat itu berat. Jadi banyak ilmu yang harus dipelajari, banyak ilmu pemahaman yang harus diketahui, kemudian banyak keahlian-keahlian, keterampilan yang harus dikuasai. Jadi itu semua perbedaan-perbedaan cara pandang seseorang yang secara holistik ya, itu akan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dia dapat sebelumnya, pengalaman dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini kita saya akan menyampaikan materi bagaimana cara melihat atau memandang apa itu keperawatan medical bedah ya. Jadi seperti apa keperawatan medical bedah. Jadi ini sebagai pengantar supaya sampean memahami sebelum sampean benar-benar terjun mendalami tentang keilmuan keperawatan medical, khususnya keperawatan medical bedah. Oke. Yang berikutnya, nah kita masuk ke pengertian ya. Saya akan jelaskan apa itu keperawatan medical bedah. Yaitu sebuah pelayanan ya. Jadi kita pelayanan, karena pelayanan maka kita juga disebut sebagai caregiver. Jadi pemberi perawatan yang sifatnya itu profesional. Jadi di sini kalau sifatnya profesional maka harus ada ilmu dan teknik keperawatan medical bedah yang dikuasai terlebih dahulu sehingga dia bisa melakukan pelayanan keperawatan, khususnya keperawatan medical bedah secara profesional. Jadi pada singkatnya yaitu yang dimaksud dengan profesional di sini ada keilmuan yang harus dikuasai terlebih dahulu. Jadi ada keterampilan yang harus dikuasai terlebih dahulu, ada mindset atau pikiran yang harus dikuasai dulu sebelum dia memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, di sini pelayanannya yang diberikan oleh seorang perawat itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, kalau melihat kebutuhan di sini maka itu adalah kebutuhan keseluruhan. Jadi itu merupakan kebutuhan manusia secara keseluruhan, baik kebutuhan secara biologis ya, misalnya kalau biologis itu ya makan, minum, kemudian oksigen, seksual dan sebagainya. Kemudian untuk yang psikologis misalnya kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diakui ya. Kemudian yang lain misalnya kebutuhan sosial, misalnya kebutuhan berinteraksi dengan orang lain, kemudian kebutuhan untuk berorganisasi dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebutuhan spiritual. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan di mana sifatnya adalah hubungan seseorang dengan Tuhannya. Nah, perawat harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Jadi sebelum memenuhi, perawat harus punya kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang yang sakit di hadapan saya ini kebutuhan apa aja yang mengalami kekurangan, atau kebutuhan apa aja yang harus saya penuhi dengan standar keilmuan yang sudah saya kuasai. Jadi di sini perawat akan berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan apa aja yang terjadi ya, yang mengalami kekurangan, penurunan, atau justru ada kehilangan dari kebutuhan itu sendiri pada seseorang yang sakit. Nah, dengan pelayanan tadi maka dia akan menormalkan kembali kebutuhan-kebutuhan yang tadinya dianggap kurang atau tadinya dianggap hilang, itu dimunculkan kembali sehingga dia akan mendapatkan kebutuhan kembali seperti layaknya orang yang normal dan tidak sakit. Jadi tugas kita seperti itu. Jadi sangat rumit sekali. Ya. Jadi perawat kalau melihat dari definisi ini itu sangat berat. Jadi di samping dia sendiri itu juga harus terpenuhi kebutuhannya, dia juga harus membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, dan spiritualnya. Nah, kemudian keperawatan medical bedah ini dilakukan pada orang dewasa,
ya. Jadi fokus untuk selama pembelajaran ke depan, penyakit-penyakit yang akan dipelajari, asuhan keperawatan yang akan dipelajari itu hanya fokus pada orang dewasa, ya. Karena untuk anak-anak itu ada sendiri fokusnya, yaitu keperawatan anak. Kemudian untuk wanita, ya, itu ada keperawatan maternitas. Dan di sini khusus untuk medical bedah ini fokus pada orang dewasa dan belum dianggap lansia, karena nanti lansia ada keperawatan gerontik sendiri, ya. Jadi hanya fokus kita di situ, ya. Kemudian pada orang dewasa yang mengalami masalah kesehatan, gangguan struktur dan fungsi organ akibat penyakit atau trauma. Jadi yang kita rawat nanti selain dia seorang yang dewasa, dia juga mengalami gangguan struktur, ya. Jadi ada masalah pada struktur tubuhnya, misalnya pada sistem pernafasannya, misalnya ada gangguan pada sistem perkemihan, misalnya pada gangguan kardiovaskuler, atau pada gangguan pencernaan dan sebagainya. Yang gangguan-gangguan itu muncul yang akibat dari penyakit. Ya, penyakit itu bisa infeksi, bisa keganasan, kanker, ya, atau mungkin ada penambahan massa seperti tumor dan sebagainya. Atau yang banyak juga itu disebabkan karena trauma, misalnya gangguan fungsi penglihatan karena trauma, misalnya matanya mengalami terbentur dengan benda tumpul, atau misalnya trauma, misalnya patah, gangguan fungsi pergerakan, mobilitas akibat adanya fraktur akibat kecelakaan. Itu contoh-contoh seperti itu, ya. Jadi secara simpel, jadi keperawatan medical bedah itu adalah sebuah keilmuan yang dimana nantinya adalah membantu sampean untuk memberikan pelayanan secara profesional, ya, untuk memenuhi kebutuhan biopsikososial-spiritual pada orang yang dewasa yang mengalami masalah kesehatan akibat adanya penyakit atau trauma. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya ambil contoh kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kebutuhan biopsikososial-spiritual. Jadi ini saya ambil contoh dari punyanya Maslow, ya. Dimana yang paling dasar itu yang paling besar. Biasanya kita akan diminta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Misalnya kebutuhan makan. Nah, misalnya contoh, kalau kebutuhan makan itu kalau pada pasien yang mengalami gangguan pemenuhan makan, maka kita bisa melakukan pemberian makanan yang baik secara manual, ya. Jadi kita berikan makan secara manual atau memberikan bantuan makanan melalui peralatan. Misalnya nanti kita akan diminta untuk memasang NGT. Nah, itu satu contoh bentuk pemenuhan kebutuhan makanan maupun minumannya kalau NGT. Kalau misalnya kebutuhan fisiologis lain, misalnya oksigenasi. Nah, contoh sekarang ini banyak pasien-pasien dengan COVID, maka kebutuhan oksigenasi itu menjadi kebutuhan mutlak untuk pasien-pasien COVID-19 atau corona. Maka karena ada kekurangan kebutuhan oksigenasi, maka kita bisa membantu dengan cara memberikan oksigen, ya, dan memasang perlengkapan-perlengkapan untuk memberi yang supaya oksigen itu bisa masuk dan kebutuhan oksigen tubuh akhirnya terpenuhi. Nah, itu yang akan diajarkan nanti di keperawatan medical bedah. Nah, kemudian ada rasa aman. Rasa aman misalnya di sini adalah keamanan, misalnya pasien stroke. Ya, pasien stroke itu mengalami ketidaksadaran. Misalnya pasien stroke yang tidak sadar, nah, maka keamanannya kita harus menjamin. Pasien stroke yang tidak sadar itu akan ada potensi jatuh akibat
ketidakmampuan dalam mengontrol diri. Maka di sisi bantuan kebutuhan yang bisa diberikan oleh seorang perawat pada pasien stroke yang tidak sadar, yaitu biasanya kita menggunakan modifikasi lingkungan. Kita masang restrain, atau kemudian kita memberikan sedasi supaya pasien itu tetap dalam kondisi tenang, ya, sebagainya. Kemudian untuk sosial, ya, kebutuhan sosial di sini misalnya kebutuhan akan hubungan interpersonal pasien, ya. Misalnya kita bantu dengan cara kalau pasien itu mengalami gangguan komunikasi, ya, misalnya akibat stroke dia akhirnya tidak bisa bicara, maka kebutuhan sosial di sini itu akan terganggu. Komunikasinya dengan pasien, dengan keluarganya, pasien dengan mungkin saudara dan sebagainya. Maka kita akan bisa membantu untuk kebutuhan sosialnya, misalnya mengajarkan pasien untuk terapi bicara, gitu ya, terapi bicara, kemudian mengajarkan pasien tentang bagaimana cara berkomunikasi yang simple, misalnya melalui tulisan dan sebagainya gitu, dan lain-lain, ya, sampai pada tingkatan puncak yaitu aktualisasi diri, gitu ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya, slide berikutnya adalah bercerita tentang tujuan keperawatan medikal bedah. Ya, tujuan pertama yaitu keperawatan medikal bedah ini diberikan kepada pasien untuk mencapai fungsi tubuh yang optimal. Jadi misalnya fungsi tubuh di sini misalnya pasien COVID-19, fungsi tubuh yang mengalami permasalahan atau mengalami penurunan fungsi yaitu fungsi pernafasan. Maka sebagai perawat yang merawat pasien COVID-19, maka di sini akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan oksigenasinya. Dan pemenuhan ini punya tolak ukur sampai dianggap normal. Nah, kita tahu kalau misalnya oksigenasi itu dianggap normal, bisa kita cek dengan setelah kita berikan oksigen menggunakan alat-alat, ya, bisa ventilator, bisa NRBM dan sebagainya. Maka kebutuhan oksigenasi ini sudah terpenuhi atau belum, bisa kita evaluasi melalui misalnya penghitungan saturasi oksigennya. Kemudian kita bisa cek lagi dengan jumlah RR-nya dalam rentang normal atau tidak. Kemudian kita bisa cek lagi misalnya dengan ada nggak tanda-tanda asfiksia, terus kemudian anoksia, atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pasien itu sedang mengalami kekurangan oksigen. Nah, itu tujuan pertama, jadi mengembalikan fungsi tubuh sampai mencapai kemampuan yang optimal. Ya, contoh lagi misalnya gangguan pasien dengan BPH. Ya, maka kalau BPH di sini misalnya contoh BPH orang yang sudah lansia mengalami pembesaran prostat, akhirnya kebutuhan eliminasinya yang mengalami gangguan. Nah, kita sebagai perawat itu bisa memenuhi kebutuhan eliminasi, misalnya dengan salah satu kita melakukan pemasangan kateter. Ya, atau misalnya contoh lain, misalnya pasien dengan gangguan diare, penyakit diare, di mana dia mengalami penurunan kebutuhan atau kegagalan kemampuan pemenuhan kebutuhan cairan. Maka kita bisa memberikan bantuan atau pemenuhan kembali untuk mencapai fungsi optimal dengan cara memasang infus atau memberikan larutan gula darah atau yang lain yang misalnya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan cairannya, gitu ya. Oke, untuk yang kedua, jadi pemenuhan kebutuhan dasar. Tadi sudah saya sampaikan tadi ya di Maslow, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 tingkatan, di mana yang paling utama yang kita dahulukan adalah kebutuhan dasar fisiologis, ya. Jadi misalnya makan, minum, cairan, kemudian oksigen, ya, eliminasi, pergerakan dan sebagainya. Oke, untuk tujuan ketiga yaitu membantu meningkatkan produktivitas. Jadi selayaknya pasien yang normal,
maka dalam kondisi sakit pun kita bisa mengupayakan pasien tetap melakukan produktivitas. Nah, di sini kalau melihat dari produktivitas, maka kita bisa melihat pasien nanti itu ini ya, ada tingkatan-tingkatan, ada minimal care, terus ada moderate care, kemudian ada yang high care unit ya. Jadi ada pasien yang memang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya, itu tergantung dari perawat itu ada. Misalnya pasien-pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran, itu adalah sifatnya total care. Artinya semua kebutuhannya itu akan bergantung pada orang lain. Orang lain di sini adalah perawat. Nah, kalau pada pasien yang minimal care, maka kita hanya membantu pada pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien. Jadi misalnya ada pasien yang mengalami fraktur kaki ya, maka pemenuhan kebutuhan mobilisasinya di sini itu yang bisa kita berikan, karena dia tidak bisa jalan atau jalan perlu alat bantu, maka kita bisa memberikan pemenuhannya dengan mengajari dia menggunakan tongkat, mengajari dia berjalan menggunakan krek dan sebagainya. Ya, jadi supaya dia bisa beraktivitas kembali seperti orang normal dan melakukan produktivitas, atau mungkin dia bisa melakukan pekerjaannya sesuai keahliannya walaupun dalam kondisi sakit. Nah, itu tugas kita untuk membantu meningkatkan produktivitas. Oke, yang terakhir yaitu tujuan keperawatan medikal bedah, yaitu membantu pasien untuk menyiapkan kematian. Nah, ini kedengarannya cukup ekstrim ya, tapi mau tidak mau kita akan dihadapkan pada kondisi pasien yang memang dalam kondisi terminal, ya, dalam kondisi-kondisi yang kegagalan fungsi yang cukup luas. Misalnya contoh pasien DM ya, diabetes mellitus. Nah, pasien DM yang tidak terkontrol itu kerusakannya akan menjalar kemana-mana. Misalnya dia juga akan pasiennya mengalami gagal ginjal akibat DM-nya, kemudian dia mengalami gagal jantung, kemudian pasien tersebut juga mengalami stroke. Nah, pasien-pasien yang seperti itu adalah end stage stadium, jadi stadium akhir. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyiapkan pasien maupun keluarganya. Yang pertama menerima kenyataan yang ada. Jadi kita akan membantu pasien atau keluarganya mengerti atau memahami kondisi penyakit yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, supaya mereka punya insight. Jadi punya kesadaran, oh ternyata penyakit ini adalah end stage stadium. Artinya yang nggak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali hanya membantu meringankan penderitaan pasien. Ya, satu contoh misalnya pasien dengan gagal ginjal yang end stage stadiumnya dia harus bergantung pada hemodialisa atau alat cuci darah. Nah, itu kan end stage stadium. Jadi pasiennya ya kita sadarkan bahwa kalau sudah masuk end stage stadium gagal ginjal kronis, maka kita tidak akan mungkin menjelaskan kepada pasien bahwa gagal ginjal tersebut akan bisa sembuh. Nah, itu juga tidak mungkin ya. Jadi kita membantu pasien menyadari bahwa gagal ginjalnya ini adalah end stage stadium, pasiennya harus banyak bergantung pada alat bantu hemodialisa. Maka bagaimana kita siapkan pasiennya untuk menerima kenyataan yang ada, atau menerima kondisi bahwa penyakitnya ini bisa saja suatu saat akan menyebabkan kematian pada dia. Jadi tetap kita sampaikan kenyataannya, cuman kita akan memberikan motivasi supaya pasien itu tetap semangat. Artinya yang bisa diraih kesempatan terakhir kepada pasien ketika mengalami end stage stadium adalah bagaimana dia meninggal secara layak. Kalau dalam Islam itu kita akan membantu pasien supaya dia husnul khotimah. Ya, misalnya diingatkan lagi untuk selalu berdoa, diingatkan lagi untuk tidak meninggalkan sholat dan sebagainya pada saat-saat end stage stadium. Ya,
Terus kemudian ya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan ketika membantu pada orang-orang yang mungkin stadiumnya hanya tinggal sedikit dan akhirnya meninggal, itu ya. Jadi kita akan mempersiapkan kondisi-kondisi pasien supaya menerima keadaan dan menerima kondisi kalau misalnya dia menghadapi ke dalam kematian, ya. Jadi supaya damai atau husnul khotimah. Oke, itu tujuan keperawatan medikal bedah. Nah, yang berikutnya adalah saya akan menceritakan tentang peran dan fungsi keperawatan medikal bedah. Nah, pada fungsi perawat di keperawatan medikal bedah itu ada 5. Yang pertama adalah caregiver, yaitu memberikan asuhan keperawatan. Jadi bertindak sebagai memberikan bantuan pemenuhan atas kebutuhan dasar yang mengalami kekurangan tadi. Terus yang kedua, di satu sisi lagi dia perawat berperan sebagai advokat. Jadi advokat di sini adalah pembela atau seseorang yang melindungi hak-hak pasien, ya. Misalnya kalau sekarang zamannya COVID ini ya 19, maka melindungi misalnya pasien itu tidak perlu membayar kalau dirawat karena COVID, karena itu sudah bantuan dari pemerintah. Nah, itu kita harus melakukan pembelaan kepada pasien apabila ternyata pasien ini masih ditarik biaya yang macam-macam dan sebagainya. Nah, ini kita akan mengingatkan ke profesi lain bahwasanya untuk kebijakan pemerintahan untuk pasien COVID ini adalah semua biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu contoh sebagai advokat, jadi membela hak pasien. Jadi karena mungkin saja keluarga atau pasien itu tidak mengerti dengan kondisinya dan mungkin tidak mengerti dengan sistem kesehatan yang ada, sehingga perawat sebagai pembela supaya pasien ini tidak dipermainkan. Jadi tidak dipermainkan artinya ya tidak dirugikan karena tindakan-tindakan profesi atau tindakan-tindakan petugas kesehatan yang lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah perawat medikal bedah itu berperan sebagai edukator. Jadi dia mendidik individu, keluarga, serta tenaga kesehatan lain. Nah, misalnya gini, kita perawat terus kemudian merawat pasien yang diabetes. Nah, diabetes itu karena diabetes itu adalah pengobatan seumur hidup, ya. Jadi diabetes yang sudah kronis itu pasti akan menggunakan pengobatan sepanjang hidupnya, ya. Nah, kita sebagai edukator, kita akan nanti berperan sebagai edukator, yaitu mengajarkan. Misalnya mengajarkan bagaimana cara mengkonsumsi obat diabetes. Karena obat diabetes itu ada macam-macam, ya. Nah, kita perlu mengedukasi pasien bagaimana cara mengkonsumsi obat yang sudah diberikan dari rumah sakit. Kemudian juga kita akan mengajarkan bagaimana cara mengatur diet ketika di rumah, ya. Berapa jumlah nasi, terus makanan apa aja yang boleh dikonsumsi, kemudian makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu kita sampaikan, kita edukasikan ke pasien. Terus misalnya edukasi tentang pencegahan luka, ya. Misalnya kita mengedukasi pasien supaya bagaimana dia tidak mengalami luka. Nah, karena kita tahu bahwa kalau pasien diabetes mengalami luka itu untuk proses kesembuhannya itu sangat lama. Maka dari itu sebelum terjadi luka, maka kita bisa mengedukasi pasien tips-tips untuk menghindari terjadinya luka. Misalnya setiap aktivitas pasien diharapkan pakai sepatu, gitu ya. Terus kemudian setiap hari paling tidak ada sekali lah memeriksa kondisi kaki, apakah ada luka, gitu ya. Karena pasien diabetes itu kalau ada luka itu tidak terasa.
Jadi ada gangguan sistem nervus yang disebut dengan neuropati diabetikum. Neuropati diabetikum ini menyebabkan mati rasa. Jadi pasien kalau ada luka di kaki itu tidak terasa. Jadi tahu-taunya luka itu menjadi jelek dan susah sembuh. Nah, maka dari itu kita menjadi edukator di sini adalah mengajarkan bagaimana supaya kemungkinan komplikasi yang seharusnya tidak terjadi itu bisa dihindarkan, ya. Kemudian yang fungsi keempat yaitu researcher. Researcher di sini perawat itu sebagai perawat medical bedah bisa berperan sebagai peneliti atau sebagai seseorang yang mengembangkan keilmuan melalui jalan riset, ya, jalan riset, jalan penelitian. Nah, ini sudah banyak, ya, sudah banyak dilakukan, terutama perawat-perawat yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang sudah sangat tinggi. Misalnya ada perawat yang kualifikasinya profesor. Nah, dia akan mengembangkan mungkin teknik perawatan baru, ya, yang lebih simpel, kemudian lebih menjanjikan hasilnya. Nah, itu akan dikembangkan melalui riset. Nah, di sini sudah banyak, ya, contoh-contoh pengembangan riset hasil dari keperawatan, misalnya teknik rawat luka modern dressing. Ya, itu satu contoh bentuk pengembangan riset keperawatan yang dalam bidang perawatan luka. Jadi di sana akhirnya akan muncul, ya, bahan-bahan baru yang biasanya di sebelumnya belum ada. Nah, sekarang sudah ada yang bisa dipakai untuk melakukan perawatan luka, sehingga perawatan luka ini bisa menghasilkan optimal, ya. Lukanya bisa cepat sembuh, kemudian dengan biaya yang minimal, kemudian meminimalkan rasa nyeri saat perawatan luka, kemudian meminimalkan komplikasi infeksi dan sebagainya. Itu bisa kita temui di pengembangan keilmuan modern dressing. Itu satu contoh, ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborator. Nah, perawat di sini berperan sebagai mengkolaborasikan, karena tentunya kalau orang sakit itu kan dia tidak hanya butuh seorang perawat, dia juga butuh seorang dokter, dia butuh seorang ahli gizi, dia butuh seorang, misalnya kalau stroke itu adalah speech therapy, kemudian dia butuh misalnya farmasi, obat-obatan. Nah, perawat di sini berperan menghubungkan profesi-profesi itu semua. Jadi tugas perawat itu selain memenuhi kebutuhan pasien, dia juga akan membantu pasien untuk dihubungkan dengan dokter, kemudian dihubungkan dengan ahli gizi, kemudian dihubungkan dengan terapi mobilitas fisik. Nah, kemudian dihubungkan dengan orang-orang yang ahli di bidang farmasi dan sebagainya. Nah, tugas perawat yaitu mengkolaborasikan itu semua, sehingga hasil dari kolaborasi ini harapannya pasien itu cepat sembuh, kemudian pasien itu mendapatkan perawatan yang optimal, sehingga tujuan akhirnya adalah cepat sembuh dan kembali menjalani fungsi yang normal. Jadi tugas terakhir ini adalah menggabungkan semua profesi kesehatan yang tujuan akhirnya adalah membuat pasien itu cepat sembuh, gitu, ya. Oke, pada berikutnya yaitu tentang ruang lingkup. Nah, ini ruang lingkup di mana saja keperawatan medical bedah itu dikerjakan, ya. Nah, yang pertama pada basis intervensi, ya, ruang lingkupnya yaitu tadi sudah, ya, saya sampaikan bahwa perawat itu adalah caregiver. Jadi perawat itu memberikan solusi atas adanya self-care defisit. Jadi kebutuhan yang mengalami defisit itu akan dibantu oleh perawat karena dia berperan sebagai caregiver tadi. Kemudian sasaran, ya, bisa individu, keluarga, masyarakat, dan semuanya itu dalam kategori usia dewasa.
Nah, individu di sini contohnya misalnya kalau kita menjadi perawat di ruangan, ya, ruang-ruang perawatan di rumah sakit itu kan kita memberikan sasaran kita dalam perawatan yaitu adalah pasien yang individu. Terus kemudian kalau keluarga itu juga sama. Misalnya saya merawat pasien diabetes tapi cukup lingkungannya di masyarakat. Nah, selain mengedukasi pasien, itu juga harus diedukasi tentang perawatan diabetes pada keluarganya. Nah, itu juga menjadi sasaran kita. Cuman saya rasa pada kenyataannya lebih banyak sasaran itu sifatnya individu yang ada di rumah sakit. Karena di lingkup keluarga, di lingkup masyarakat itu sudah ada coupling sendiri, yaitu keperawatan keluarga dan community nursing, jadi keperawatan kesehatan masyarakat itu ada sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah di fokus, ya. Fokus di sini yang dimaksud adalah perawat itu dalam memberikan caregiver, jadi pemberi perawatan itu berfokus pada respon, ya, respon pasien. Jadi kalau dokter itu mengobati, cure, ya, cure artinya menyelesaikan penyebab utamanya. Tapi kalau perawat itu caring, yaitu menyelesaikan keluhan-keluhan yang timbul dari penyebab utama. Jadi kalau misalnya contoh pasien yang terkena demam berdarah, nah dokter itu akan menyelesaikan penyakit demam berdarah yang dialami pasien itu dengan memberikan obat-obat antivirus malaria, antivirus dengue, ya. Misalnya asiklovir itu akan diberikan oleh dokter untuk terus obat-obat lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan infeksi pada pasien. Tapi kalau misalnya perawat itu caring itu adalah respon. Nah, seseorang yang mengalami demam berdarah itu akan mengeluh badannya demam tinggi, kemudian dia akan mual muntah, kemudian dia akan mengalami perdarahan submukosa. Nah, itu semua diatasi oleh perawat. Jadi kalau misalnya dia demam, ya, perawat akan memberikan perawatan profesional atau memberikan caregivernya, bisa melalui kompres, bisa melalui pemberian cairan itu diperbanyak, kemudian monitoring kebutuhan intake dan output cairannya, kemudian bisa berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian antipiretik dan lain-lain. Nah, itu contoh fokus. Jadi kita fokus menyelesaikan respon manusia atas munculnya masalah kesehatan yang sifatnya aktual. Aktual itu adalah saat ini, atau yang potensial. Atau yang potensial ini adalah masalahnya belum terjadi, tapi ada kemungkinan bisa terjadi. Ya, jadi kita misalnya tadi ya, misalnya contoh diare. Nah, masalah aktualnya dia dehidrasi. Jadi kekurangan cairan, terus dehidrasi, badannya panas dan sebagainya. Nah, kita menyelesaikan respon yang aktual itu dengan cara memberikan cairan, baik melalui infus, melalui oral dan sebagainya. Nah, yang potensial di sini adalah mengalami shock hipovolemik. Jadi kondisi terburuk pasien akibat kejadian kekurangan cairan yang tidak teratasi. Jadi fokus kita adalah menyelesaikan permasalahan cairan dan menggagalkan kemungkinan potensi masalah lain yang lebih berat terjadi. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah lingkup garapan. Jadi sudah ini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa lingkup garapan adalah masalah kebutuhan dasar manusianya. Jadi perawat akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan biopsikospiritual pasien yang mengalami sakit. Jadi kita berupaya untuk mengembalikan ke kondisi normal dari respon biologisnya yang mengalami gangguan, psikologisnya, sosialnya atau spiritualnya, gitu. Oke. Nah, ini terakhir ya, bahasan kita tentang tren dan isu. Kalau ini ya, tren ini
sesuatu yang sudah banyak dibicarakan dan benar-benar terjadi di kenyataan. Tapi kalau isu itu belum tentu kebenarannya, ya, tapi sudah dibicarakan di masyarakat umum. Nah, ini contoh-contoh dari tren dan isu di keperawatan medical bedah. Misalnya di sini ini ada gambar di mana di negara-negara maju, di sana selain menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah dikembangkan robot-robot yang berperan layaknya sebagai seorang perawat. Jadi dia bisa memberikan makanan, minuman, gitu ya. Nah, cuman untuk kondisi-kondisi tertentu ini. Oke. Terus kemudian ada tren lagi sekarang, misalnya kalau injeksi subkutan itu sudah tidak menggunakan jarum. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini saya sendiri juga melakukannya menggunakan alat ini ketika menganestesi atau memberikan bius ketika sirkumsisi atau sunat. Nah, terus kemudian tren-tren lagi, misalnya contoh ini modern dressing. Ya. Modern dressing di sini alat perawatan luka modern. Jadi kita sudah tidak menggunakan yang kasa, tapi di sini ada kasa khusus yang biasanya di alat-alat perawatan luka yang modern. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan luka itu menjadi cepat sembuh, mengalami penurunan proses infeksinya dengan cepat. Kemudian, nah ini nanti penemuan-penemuan baru ya di bidang medical bedah. Ini penemuan di bidang perawatan medical bedah, perawatan luka. Kemudian ada lagi yang penemuan di bidang injeksi, sudah tidak menggunakan jarum dan sebagainya. Nah, ini kalau isu, ini isu ya, empon-empon atau corona ini ya. Nah, ini karena kita sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Nah, ada yang mengisukan bahwa tanaman-tanaman herbal itu bisa digunakan untuk mengobati pasien COVID-19. Tapi kan ini belum diuji ya, hanya diduga-duga saja, yang sifatnya laboratorium, belum dilakukan uji klinis ke pasien langsung. Jadi ini masuk dalam isu. Nah, sekarang yang tren lagi sekarang itu muncul nih ya, jadi telemedicine. Telemedicine di sini seorang pasien itu bisa berobat tanpa harus ketemu langsung dengan dokter. Jadi dia bisa menggunakan fasilitas internet, fasilitas HP untuk berkonsultasi tentang kondisinya, atau dia berkonsultasi kepada perawat tentang kondisinya, apa yang harus dilakukan ketika menemui kondisi tertentu, seseorang dengan penyakit tertentu. Dan ini sekarang sudah banyak ya, mungkin yang lagi tren istilahnya terkenal di ini ya, sampai diiklankan itu misalnya Halodoc. Halodoc itu kan fasilitas telemedicine yang dibuat ya sekarang, sehingga memungkinkan orang itu tidak perlu repot-repot berkunjung ke dokter, lewat menggunakan HP saja dia bisa berkonsultasi, dan dia akan mendapatkan jawaban dari seorang dokter, dan apa yang harus dia lakukan. Di situ sudah ada advice-nya dari dokter tersebut. Oke ya. Nah, ini juga ada yang sifatnya keperawatan. Sekarang ada GoNurse ya. GoNurse ini adalah aplikasi di mana kita bisa terhubung dengan perawat yang memberikan pelayanan, misalnya keperawatan melalui aplikasi. Jadi kita cukup seperti layaknya Gojek ya, kita butuh ojek. Nah, ini hampir mirip seperti itu. Kita butuh perawat untuk misalnya rawat luka, misalnya memandikan pasien stroke, terus memasang kateter, perawatan kateter dan sebagainya. Itu kita menggunakan aplikasi, itu sudah ada ya. Tren lagi ini yang sedang berkembang yaitu hipnosis ya. Hipnosis di mana mengatasi gangguan pada pasien
ini menggunakan keilmuan hipnoterapi. Jadi ini juga masuk tren lagi zaman sekarang, mengembalikan atau ada yang membantu proses kecepatan kesembuhan pasien dengan menggunakan hipnosis, ya. Ini banyak sudah dikerjakan, misalnya mengontrol tekanan darah tinggi, mengontrol emosi itu dengan bantuan hipnosis. Nah, ini juga masuk di tren dan isu di keperawatan medikal bedah. Nah, ini contoh misalnya ini pasien sangat takut untuk disuntik. Jadi sebelum disuntik dia dihipnosis dulu supaya tidak sadar. Nah, setelah tidak sadar maka dilakukan penyuntikan. Setelah disuntik selesai, pasien dikembalikan lagi ke dalam kondisi sadar. Nah, itu contoh tren yang terjadi di keperawatan medikal bedah saat ini. Nah, ini slide terakhir. Jadi harapannya setelah memahami apa itu perawatan medikal bedah, maka ini saya simpulkan bahwa di sini keperawatan medikal bedah itu sifatnya adalah profesional. Nah, karena profesional di sini itu ada ilmunya, ada keterampilan yang harus dikuasai, kemudian ada teknik-teknik khusus yang harus dikuasai. Nah, di mana kesemuanya tadi itu, baik ilmu, keterampilan, teknik, sikap dan sebagainya, itu akan menjadi satu dan menciptakan apa yang disebut dengan critical thinking skill. Jadi kemampuan berpikir kritis. Jadi kemampuan ini lahir ketika sampean sudah menguasai keilmuan itu semua, kemudian dipraktekkan di pasien. Jadi misalnya contoh, seorang pasien tidak sadarkan diri, kemudian dia dibawa keluarganya ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak sadar, terus keluarganya juga tidak tahu kenapa dia tidak sadar. Nah, maka kemudian secara critical thinking kita akan berpikir, kira-kira pasien ini kenapa ya kok tidak sadar. Makanya akhirnya kita berupaya untuk menggunakan keilmuan kita untuk mendeteksi kira-kira apa penyebab dari ketidaksadaran pasien. Maka kita akan merecall ulang pengetahuan-pengetahuan kita tentang kemungkinan pasien ini tidak sadar kenapa. Nah, misalnya taruhlah ternyata dia tidak sadar, kemudian kita tanya ke keluarganya, ternyata dia punya riwayat diabetes dan dia punya riwayat pengguna obat-obatan diabetes. Akhirnya kita akan sementara akan memberikan dari informasi tersebut kita akan berpikir, ini ada kemungkinan pasien yang mengalami hipoglikemi karena penggunaan obat-obatan yang mungkin kurang tepat yang dilakukan oleh pasien. Akhirnya dengan critical thinking tadi itu kita akan memutuskan clinical judgment, ya. Clinical judgment di sini adalah keputusan klinis yang harus kita lakukan. Ternyata dari kondisi pasien tadi kita cek kesadarannya, ada mengalami penurunan kesadaran, kemudian setelah itu kita periksa TTV-nya, setelah itu clinical judgment-nya kita menyimpulkan kemungkinan pasien ini tidak sadar karena hipoglikemi, karena efek dari penggunaan obat-obatan dari antidiabetiknya. Maka sebagai tindakan clinical judgment-nya kita memutuskan untuk pasien dilakukan pengukuran glukosa atau gula darah. Nah, untuk membantu memberikan keputusan dari mencari tahu penyebab dari ketidaksadaran pasien yang diabetes. Ya, akhirnya kita cek. Nah, berarti di situ kita sudah melakukan clinical judgment dan mengetahui, ternyata benar pasien ini tidak sadar dikarenakan kadar glukosanya turun kurang dari 60 mg per dl. Maka decision making-nya, kita sebagai kolaborator kita menyampaikan ke dokter bahwa pasien ini
setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian di anamnesis pada keluarganya, kemudian setelah itu diputuskan untuk mengukur gula darahnya dan ditemukan adanya gula darah yang kurang dari normal, maka decision makingnya kita kolaborasikan ke dokter, dan dokter nanti akan memberikan keputusan bahwa pasien ini harus dibantu dinaikkan lagi gula darahnya dengan memberikan asupan glukosa. Nah, nanti clinical judgment-nya nanti pasien akan dilanjutkan untuk pemasangan infus, kemudian memasukkan D40, kemudian dilanjut dengan D10 dan D5. Nah, itu contoh pemahaman keilmuan di keperawatan medikal bedah. Jadi kita diharapkan nanti selalu siap menghadapi kondisi pasien bagaimanapun, terus kemudian kita berupaya untuk menganalisis pasien, ini kenapa kok terjadi seperti ini, dan kemungkinan penyebabnya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pasien. Nah, nanti akan memunculkan clinical judgment. Nah, kemampuan ini lahir ketika sampean sudah menguasai keilmuan dasar di keperawatan medikal bedah. Misalnya keilmuan penyakit, kemudian keilmuan pemeriksaan fisik, kemudian keilmuan tentang pemahaman tentang hasil tes laboratorium, kemudian kemampuan dalam anamnesis, kemampuan dalam pengkajian pasien. Ya, itu semuanya dikuasai dan dipraktekkan langsung kepada pasien secara berulang-ulang. Ketika sama sudah melakukan berulang-ulang, nah itu akan membuat semakin hebat atau semakin canggih sampean dalam melakukan anamnesis, menentukan critical thinking atas pemecahan masalah kesehatan yang dialami pasien. Jadi nanti kemampuan itu akan diasah dengan sendirinya, akan mengalami peningkatan. Jadi kadang itu nanti akan dari jauh saja kita bisa mengetahui pasien ini mengalami gagal ginjal, pasien ini mengalami gagal jantung. Itu sudah dari sepintas penglihatan kita itu sudah ketahuan. Ini kondisinya kayak gini nih, biasanya dialami oleh pasien gagal jantung, gagal ginjal. Lah itu kita bisa tahu seperti itu secara cepat ketika kita rajin-rajin mempraktekkan critical thinking skill kita saat menghadapi pasien-pasien yang mengalami masalah kesehatan, ya. Oke. Nah, kemampuan critical thinking nanti itu akan membantu kemampuan decision making, ya, membuat keputusan. Kira-kira pasien ini apa yang harus kita lakukan? Itu akan muncul ketika critical thinkingnya jalan. Jadi ini adalah peta kemampuan. Jadi harapannya mahasiswa setelah memahami keperawatan medikal bedah nanti dia mempunyai kemampuan critical thinking skill dan akhirnya memiliki kemampuan dalam menentukan clinical judgment dan kemampuan decision making inersi. Gitu ya. Oke. Ini slide terakhir. Saya rasa cukup pemahaman penjelasan dari saya. Silakan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Bisa mengajukan pertanyaan atau bisa mengajukan pernyataan mungkin, ya, silakan monggo, dan jangan lupa diklik subscribe supaya sampean tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan memberikan perspektif sampean selaku mahasiswa baru dalam memahami apa itu keperawatan medikal bedah. Dan semoga ilmu ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.